Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelavos Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman Tuhan untuk kita terdapat di dalam pertama Yohanes pasal 4, ayat 7 hingga ayat yang ke-21. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami hendak belajar firman-Mu ya Tuhan, membaca dan merenungkannya tentang isi hati-Mu sendiri. Karena itu bicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya firman ini menjadi bahagian sesungguhnya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Serta ajar kami untuk dapat memberlakukan apa kata firman Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun situasi kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pertama Yohanes pasal 4, ayat 7 hingga ayat yang ke-21, firman Tuhan berbunyi begini. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati sahabat Kelavos sekalian. Saudara-saudara kekasih Kristus, nats renungan kita pada bagian ini pada ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Berbicara tentang kasih tidak ada terlepas daripada kehidupan orang percaya atau siapapun dalam status kehidupannya setiap hari. Kenapa? Kasih itu tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dipraktekkan. Dengan demikian kita punya tema hari ini adalah Papua mengasihi bangsa-bangsa dengan kasih Allah. Mengapa Papua mengasihi bangsa-bangsa dengan kasih Allah, saudara-saudara? Mengapa kita harus mengasihi sesama kita yang ada di sekitar kita? Kasih itu bukan suatu teori, tetapi suatu praktis yang harus kita laksanakan setiap hari. Kasih itu bukan dibatasi oleh tembok, bukan pagar batasan,
tetapi kasih itu menembus batas. Artinya, saudara-saudara, bahwa bukan karena saya kenal dia dan dia kenal saya, bukan karena saya punya keluarga, bukan karena saya tahu dia adalah bagian daripada hidup saya, tidak. Kasih tanpa batas. Nah, hal ini yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Karena sifat keilahiannya itulah yang menandai seluruh kehidupan orang percaya, bahwa tidak terbatas dalam kehidupan. Kasih yang berasal dari Allah adalah kasih yang sempurna, saudara-saudara. Dan kasih yang sempurna itulah yang nyata dalam kehidupan kita di dunia hari ini. Siapapun dia. Dia terbatas pada satu bangsa, satu suku, atau satu pribadi. Tetapi kasih yang universal, kasih yang mendunia. Inilah yang dipraktekkan, inilah yang dilaksanakan oleh Yesus sebagai anak Allah. Jadi ketika kita mengenal sesama kita dengan sendirinya, kita mengenal Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi saudara-saudari kita, dengan sendirinya kita juga mengasihi Allah. Tetapi ketika kita bilang mengasihi Allah, sementara kita membenci saudara kita, maka kasih tidak akan sempurna dalam kehidupan kita. Kenapa saudara-saudara? Kalau saudara kita yang kelihatan saja kita tidak mengasihi, tidak mungkin kita akan mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Tetapi satu hal adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita hari ini, saudara-saudara. Bahwa kita yang telah mengecap kebaikan Tuhan dalam kasih-Nya. Hari ini harus kita mempraktekkan kebaikan Tuhan itu dalam jati diri kita kepada orang lain juga. Di mana saja kita berada. Kasih yang sempurna banyak menutup dosa. Kasih yang sempurna adalah berasal daripada Tuhan. Dan karena itu setiap kita yang telah mengecap kebaikan Tuhan karena kasih itu, maka hari ini kita harus mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita. Papua mengasihi bangsa-bangsa dengan kasih Allah. Kenapa dikatakan demikian? Kita yang ada di atas tanah ini, atau di mana saja kita berada, yang telah mengenal tentang Injil, itu berarti sama dengan kita telah mengenal tentang kasih Allah kepada diri kita, tapi juga kepada dunia ini. Dan siapa yang telah mengenal tentang Injil, siapa yang telah mengenal tentang kasih Allah, dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan ini, bagi seluruh kehidupan dunia ini juga. Bagi siapa saja yang dia temui. Itu juga berarti bukan kasih yang sebatas karena saya kenal dia dan dia kenal saya, tidak. Tetapi kasih tanpa batas. Siapapun kita, apapun status kita, dimanapun kita berada, kasih harus menjadi prioritas kita hari ini. Kenapa saudara-saudara? Semuanya akan berakhir. Semuanya akan berlalu. Tetapi kasih itu akan sempurna pada waktunya. Dan kita yang telah mengalami itu, kita juga disempurnakan bersama-sama dalam kemuliaan Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Apapun kita, dimanapun kita berada, kasih adalah prioritas kita hari ini. Untuk kehidupan ke depan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, tanggung jawab kita yang telah mengenal Injil, berarti kita telah mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita hari ini. Untuk dunia kita, di sekitar kita, dimanapun kita ada, dan beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian dengan bagian firman ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena telah dengar firman-Mu. Bagaimana kami harus mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami yang telah mengecap kebaikan Tuhan, kami dapat memperlakukan kebaikan Tuhan itu lewat seluruh kehidupan kami, dimanapun kami ada dan beraktivitas. Karena itu, biarlah firman Tuhan mengajar kami untuk tahu, sadar sungguh tentang siapa kami sebenarnya, supaya kami dapat memperlakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, kepada siapa saja yang kami temui. Dengan demikian, kasih itu mewarnai seluruh jalan hidup kami, dimanapun kami ada dan beraktivitas, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.